Prabowo itu menurut hemat saya bukan seorang pendendam. 1000 kawan masih kurang, terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Barangkali Julianto nih meskipun mungkin pernah bermimpi jadi atau bercita-cita jadi menteri, dia tidak sampai jadi menteri kehutanan. Jadi menteri kehutanan. Yeah. Pertama beliau itu sekarang sudah jadi presiden. Oke. Tapi beliau juga yang menyambangi ya, gitu, mendatangi ya. Barangkali bukan hanya Din Samsudin yang beliau tunggu gitu, termasuk mungkin Pak Roji gitu. Sekarang kita tunggu dari Pak Prabowo bukti bahwa dia akan mengajarkan taktika, membiarkan aparat hukum untuk melakukan proses hukum yang memang memang harus mereka lakukan gitu loh. Oke. Nah, beliau sudah gitu loh, sudah mengingatkan mereka jangan mempermalukan saya loh. Saya kan jangan nanti disebut omon-omon aja. Itu penting itu. Jadi artinya kalau Tom Lembong saja sekarang dijadikan tersangka, bukan tidak mungkin memang yang 4 yang lain. Menarik. Sesudah beliau ini. Menarik. Mulai dari Pak Enggar sampai Pak Zulkifli Hasan akan dia kejar juga. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya ya. Saya punya tamu keren, seorang sosiolog, Dr. Henrikus Sialoho. Kalau Anda ingat dulu zaman Pak Harto, ada tokoh PDIP Aberson ya. Aberson Marley Sialoho. Sialoho. Ya, itu teman seangkatannya Bu Mega lah itu ya. Gimana Bang? Sehat Bang ya? Sehat. Alhamdulillah ya. Jauh-jauh dari Cibinong. Juga sehat ya? Alhamdulillah kita harus sehat terus Bang. Negeri ini sakit soalnya. Dikelola oleh orang-orang sakit maksud saya. Bang, ini ada yang menarik Bang ya. Waktu Jokowi belum selesai. Sepekan sebelum lengser tanggal 20, itu kita disuguhi adegan Prabowo dipanggil ke Solo tanggal 13 Oktober. Dan orang semua hampir sepakat bahwa tanggal 13 Oktober itu ada semacam tanda kutip surat perintah 13 Oktober. Yang sebelumnya Gibran yang begitu dia kuyu nggak pede mendampingi Prabowo pada waktu HUT TNI yang 5 Oktober itu, jalan di samping pun nggak berani dia. Tapi setelah tanggal 13 Oktober dia lagi pede lagi, sumringah lagi. Kemudian menjelang tanggal 20, Prabowo manggil calon-calon menterinya. Dan kita semua terkejut, ada 16-17 mantan Menteri Joko dipanggil. Ditambah orang-orang yang kita pikir nggak jelas dari mana arahnya gitu kan ya. Sehingga orang mengatakan bahwa berarti pada tanggal 13 Oktober itu Jokowi memberikan perintah-perintah kepada Prabowo Subianto. Seperti inilah ya sekarang. Nah kemarin setelah dia pulang dari Papua meninjau food estate yang juga heboh itu, dia ke Solo Bang. Nah, Abang sebagai seorang sosiolog, ilmunya mau di bidang itu, Abang membacanya gimana, Bang? Silakan. Ya. Terima kasih, Bang Edi, sudah diundang ke sini ya. Saya perlu menjelaskan, S3 saya itu penyuluhan pembangunan, ya. Artinya pemberdayaan masyarakat. Gitu. Jadi, buat saya ada harapan masyarakat sebenarnya kan, terutama masyarakat petani, supaya Pak Prabowo ini jangan meninggalkan mereka, termasuk ketika soal-soal pangan ini, apalagi kan pernah jadi ketua HKTI juga. Iya, bahkan waktu ada dualisme pun beliau kan ini ketua HKTI gitu. Jadi begini, saya kira kita harus kelas balik dulu ke peristiwa 2019 ya. Jadi ketika itu kan ada upaya membuat Prabowo dan Pak Joko itu menjalin hubungan. Dan itulah yang kemudian membuat Prabowo masuk dalam kabinet. Jadi kalau kita sebut 17, sebenarnya ada 18.
Termasuk Prabowo-nya. termasuk Prabowo-nya Kalau sendiri. jadi presiden masih Iya. dihitung. Oke. Nah, tapi ada yang saya lihat dari situ Mm-mm. yang menarik ya, sebenarnya dari peristiwa 2019 itu, termasuk di MRT itu. Ah, Nah, oh, kan MRT mereka- yang dari iya. Lebak Bulus itu. Iya. Oke. Jadi artinya begini, Prabowo itu menurut hemat saya bukan seorang pendendam. Oke. Beliau ini memegang teguh itu kata-kata bijak itu. Satu- Yang 1000 kawan. 1000 kawan masih kurang. Terlalu Kalau sedikit, satu musuh terlalu banyak. Terlalu banyak. Jadi sejak itu kita harus paham bahwa beliau tidak menganggap Pak Jokowi itu musuh. Memang mereka berkontestasi Iya. ketika pemilu 2014 dan 2019. Tapi bagi Prabowo kontestasi. Iya. Tapi pertemanan tetap berlangsung. Iya, Itu iya. sebabnya tidak mengherankan begitu Pak Jokowi menang 2014 dan 2019, beliau tidak menaruh dendam yang luar biasa. Tidak nyerang terus ya. Iya, Bahwa waktu debat-debat Pilpres dia nyerang ya memang tuh iya. waktunya, Itu bagian dari ini. Waktunya ya. Bagian dari konsentrasi kan. Iya, sebenarnya. iya, iya. Yang kedua, kalau kita berangkat dari situ saja, jadi tidak mengherankan ketika orang mengatakan soal fufu apa, misalnya, dia tidak memberi perhatian yang setajam orang gitu. Tunggu Bang, sampai Fufu Papa sebentar dulu. Kalau Fufu Papa yang diyakini itu lagi Gibran, barangkali Prabowo banyak pertimbangan itu ini sehingga dia belum atau tidak bunyi ya. Tapi kalau coba kita lihat urusan seorang Grace Natali, Raja Juli Antoni, waktu itu ketua umum dan sekjen PSI. Secara demonstratif mereka bikin satu event memberikan penghargaan tanda kutip kan sebagai yang menista sebagai pembohong terlebay tahun ini Prabowo Subianto ya kan. Itu pun diberi posisi Bang. Iya. Bahkan posisinya Raja Juli Antoni kan pada posisi yang sebenarnya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Dia jadi Menteri Kehutanan. Iya. Ini kan jauh dari ininya. Barangkali Juli Antoni meskipun mungkin pernah bermimpi jadi atau bercita-cita jadi menteri, dia tidak sampai Jadi Menteri Kehutanan. jadi Menteri Kehutanan. Iya. Oke Bang, sekarang kita balik lagi ke persoalan. Nah ini saya bacakan sedikit berita ya. Dari antara Presiden Prabowo makan malam dengan Presiden ke-7 RI di Solo ya. Bang, kembali ke tadi. Orang menduga, ini kan politisi biar gimana pun. Mohon maaf, kalau hormat, saya sampai sekarang tidak bisa menggolongkan Jokowi sebagai negarawan. Hanya politisi, itu pun di embel-embel yang licik, yang culas, yang segala macam kan ya. Kalau Prabowo kita bisa debat ya. Tapi ini kan politisi, artinya sesuatu yang tampak di depan panggung kan tidak otomatis menggambarkan yang sebenarnya. Kalau kita cerita buat politisi itu ada depan panggung, ada belakang panggung, ini yang sebenarnya. Seperti pada peristiwa tanggal 13 Oktober. Nah, Abang bacanya gimana nih? Peristiwa makan malam yang kedua. Ini di Omah Semar ini saya pernah makan di situ juga. Pernah makan juga di situ. Abang sebagai sosiolog melihatnya bagaimana nih? Saya melihatnya memang begini ya. Memang figur Pak Prabowo ini luar biasa ya menurut saya. Jadi maksud saya begini. Pertama, beliau itu sekarang sudah jadi presiden. Oke. Tapi beliau juga yang menyambangi ya, gitu. mendatangi ya. Yang mendatangi gitu. Bahwa inisiatif ini bisa dari Pak Jokowi bisa juga gitu. Apanya? Inisiatif. Oh, inisiatif bertemu. itu boleh nggak diterjemahkan memanggil gitu? Iya, bisa juga. Bisa juga memanggil. Ya. Tapi kan artinya Pak Prabowo kan meminta maksud saya merendahkan hatinya gitu. Oke. Ya. Itu kan sudah seorang pemimpin yang luar biasa itu gitu. Sudah tidak menaruh dendam. Juga ini mau merendahkan dirinya gitu. Lalu yang kedua, itu sebabnya saya berpikir jangan-jangan beliau ini juga sedang menunggu seperti Profesor Din gitu. Profesor Din Samsudin. Kembali ke konsep tadi ya. 1000 teman masih terlalu sedikit. Iya. Barangkali bukan hanya Din Samsudin yang beliau tunggu gitu. Termasuk mungkin Pak Farul Roji gitu.
Ditunggu tuh maksudnya mereka bertemu dengan Prabowo ya? Iya, jadi supaya ini bisa diajak inilah Nah, kalau bekerja soal sama, termasuk memberi ide-ide, lalu mendekatkan beliau dengan masyarakat. ya, saya masih khawatir dengan cawe-cawe Jokowi walaupun sudah lengser. Karena setelah tanggal 20 ternyata faktanya menteri-menteri Prabowo masih orang-orangnya Jokowi. Dan pasti mereka diduga kuat ya, bahkan buah dari pertemuan tanggal 13 Oktober. Nah, kembali ke soal pertanyaan tadi, bahwa Prabowo oke, dia seorang yang rendah hati segala macam oke. Tapi di tengah serangan yang semakin masif terhadap Fufu Fafa, dan di tengah desakan semakin kuat kepada Prabowo untuk ambil sikap, jangan diem aja, ada kemungkinan nggak bahwa pertemuan tanggal 4 November ini adalah upaya Jokowi untuk tanda kutip melunakkan Prabowo sudah lama. Ini memang dulu dia Tanggal salah. 3 November. Oh, hari tanggal 4 ya betul. Nah, ini ada kemungkinan nggak dia kembali membujuk Prabowo supaya sudahlah itu sudah jadi wapresmu, sudah kemarin juga saya ada kerja keras buat pilpres segala macam, jadi tolong dimaafkan dan sebagainya. Soalnya rakyat sudah kadung marah sekali kepada Fufu Papa yang menyerang kehormatan dan menistakan Prabowo Subianto. Yang harus kita lihat saya kira begini, pertama itu tadi filosofinya ya, beliau kan nggak mau ada musuh gitu, yang menjadi musuh. Tapi kita harus ingat juga ucapannya, ketika dia mengatakan para koruptor itu akan saya kejar sampai ke Antartika gitu. Jadi artinya kalau menteri-menteri itu sekarang, meskipun ada 17 ya, yang sekarang sudah berada bersama Pak Prabowo, itu saya pikir dia akan biarkan aparat penegak hukum menangani kalau mereka ternyata memang bukan hanya sekarang melakukan korupsi, di belakang hari ketika mereka pernah melakukan itu, ada harapan betul. Dia akan kejar sampai ke Antartika gitu. Walaupun sekitar Prabowo kan banyak koruptor besar tuh. Disebut saja Bahlil, Airlangga, siapa. Bahkan Hehama kan sampai mengatakan 90%. Iya, buat Pak Prabowo nggak masalah itu. Yang kita harus apakan sekarang kita tunggu dari Pak Prabowo bukti bahwa dia akan mengajar ke Antartika. Jangankan sampai ke Antartika, yang kita harapkan dari beliau membiarkan aparat hukum untuk ini. Paling tidak berupaya menghalang-halangi ya. Iya, melakukan proses hukum yang memang ini. Memang harus mereka lakukan gitu loh. Oke, sekarang kita kembali ke doktrin, karena doktrin 1000 musuh terlalu 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Nah, tadi Bang Henrikus menyinggung-nyinggung seorang Bin Samsudin misalnya, ya kan? Tokoh militernya misalnya Jenderal Faruroji misalnya. Nah, cuman pertanyaan saya, bagaimana pertemuan Prabowo dengan tokoh-tokoh di luar lingkaran ini yang tadi dalam rangka 1000 teman masih terlalu sedikit tadi, siapa yang mengambil inisiasi? Karena begini Bang, saya berpositif thinking, orang-orang semacam Din Samsudin dan kawan-kawan itu orang-orang yang tidak mau, tanda kutip, menjilat, ya, tidak mau minta-minta waktu, ya dong, apalagi sudah settle begini, lu minta waktu mau minta bagian ini ya gitu kan. Nah, berarti kan mestinya inisiatif justru dari pihak istana. Mungkin ada orang dekatnya Prabowo menyarankan begini-begini, lalu Prabowo setuju, lalu orang istana kontak beliau-beliau itu. Abang lihatnya gimana? Iya, yang pertama yang kita harus lihat begini, Profesor Dini itu pernah bilang, sebenarnya kalau untuk soal jabatan, beliau sudah ini lagi gitu loh, sudah tidak, artinya tidak pernah berpikir sampai ke arah situlah. Artinya apalagi kalau menjilat gitu, ya kan memang. Tapi saya ingat begini, katanya di belakang pertemuan 2019 itu ada peran yang luar biasa dari adik beliau, Pak Hasim. Oh, pertemuan Jokowi dengan Prabowo? Iya. Oke. Jadi artinya mungkin Pak Hasim juga bisa ini gitu, berperan ya, penting menjadi mediator ya, mediator ya. Iya. Oke. Jadi saya mau menggugah ya Pak Hasim sendiri supaya memang mau memainkan peran ini lagi untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Mudah-mudahan video ini sampai ke Pak Hasim Joyo. Iya. Ya kan?
Iya. Wah, ini teman kita Henry Kusihaloho ada ide bagus juga gitu kan ya. Karena memang sebetulnya kalau saya menduganya, kenapa kabinet Prabowo begitu gemuk gembrot itu memang dalam rangka merangkul semua, ya kan? Walaupun akhirnya ya jadi nggak bagus juga kan, tapi dalam rangka merangkul semua gitu ya. Iya. Oke, di tengah suasana seperti ini, apa yang kita bisa harapkan Prabowo dalam hal berantas korupsi segala macam ketika justru dia mengambil orang-orangnya Jokowi yang sangat kuat terindikasi korupsi, Bahlil, Airlangga, Zulkifli Hasan dan yang lain-lainnya. Itu tadi, saya kira beliau akan mengatakan kepada penegak hukum dalam soal ini, Kapolri, lalu kejaksaan, supaya ini melakukan tugasnya gitu loh. Jadi artinya seandainya mereka ini tidak sesuai dengan harapan Pak Prabowo mengejar sampai Antartika, mungkin beliau akan melucut mereka gitu. Jadi panggilan ketika mereka disuruh retret ke Magelang itu, saya pikir dalam kerangka itu supaya ada persamaan persepsi gitu loh, ada chemistry yang sama juga gitu loh. Chemistry-nya Pak Prabowo itu tadi kan tidak ada yang boleh jadi musuh. Bahkan satu pun jangan jadi musuh gitu. Bahkan jadi kawan gitu. Dan jadi kawan pun terlalu sedikit juga, 1000. Mereka tidak sampai 1000 juga gitu. Ratusan gitu, 109 mungkin. Ya kan? yang sudah dirangkul ini. Meskipun memang untuk kita ini terlalu banyak di tengah terbatasnya budget dan keterbatasan fiskal kita yang luar biasa gitu. Tapi kalau kemudian hari ternyata aparat hukum menemukan ada yang janggal di masa lalu mereka, ya dia akan kejar gitu. Ya, kembali soal pemberantasan korupsi. Ini kan mau nggak mau kita nyenggol dikit soal Tom Lembong ya. Konon katanya korupsi, walaupun akhirnya semua orang bicara ini sumir, politisi tinggi segala macam sebagainya. Lalu ada tuntutan kalau memang Kejaksaan Agung bersifat fair, berarti bukan cuma Tom yang disisir ya, bukan disidik apa ditersangkakan, tapi menteri-menteri perdagangan yang lainnya seperti Zulkifli Hasan, Airlangga, Enggar, Kito dan sebagainya. Nah, orang menduga seperti kata Habibur Rahman ya, Ketua Komisi 3 dari Gerindra, ini kalau kejaksaan nggak clear dalam soal Tom Lembong, maka orang bisa berpikir ini kerjaan Prabowo. Dalam rangka menepis begitu, Bang Henrikus ada saran nggak sebagai Prabowo dalam konteks pemberantasan korupsi dan Tom Lembong ini bagaimana? Apakah dia seperti apa tadi kata, kalau perlu walaupun nggak usah di depan publik, perintahkan Kejaksaan Agung coba tuh usut juga menteri-menteri perdagangan yang lain, misalnya seperti itu gimana? Saya pikir memang ini langkah awal ya, bagian dari langkah awal supaya orang tahu bahwa Pak Prabowo bahkan sepertinya memulai dari orang yang ya diduga oleh masyarakat berseberangan ya. Ya bukan hanya diduga ya, memang orang dekatnya Anies kan. Iya. Pada Pilpres yang lalu kan beliau kan ada di kubu Anies gitu loh. Dan bukan hanya ada di kubu gitu loh. Wakil kapten. Iya, co-kapten gitu loh. Lalu yang kedua, cikal bakal ormas atau partai kah ini, itu kan Tom Lembong ada di belakangnya gitu loh. Diduga kuat sebagai lawyernya juga ya. Jadi yang dikatakan Habibur Rahman itu menarik memang. Ini bisa membuat orang memandang yang melakukan ini Pak Prabowo gitu. Tapi kan harus diwujudkan dalam suatu aksi nyata, Bu. Dia nggak boleh hanya sekedar membiarkan publik menilai-nilai. Nah, maksud saya Prabowo ada action yang nyata, ada afirmasi yang jelas. Apa? Entah perintah, entah apa, walaupun mungkin nggak harus depan publik, perintahkan itu menteri lain juga disidik, misalnya begitu. Saya yakin sebenarnya Kapolri sudah oleh beliau sekarang. Oh gitu ya. Sudah kejaksaan pun sudah diperintahkan. Sekarang kan yang bertindak ini kan aparat kejaksaan, artinya Dirdiknya yang gitu. pakai jam 1,2 miliar. Yang sekarang sudah dibantah juga ya kan. Katanya hanya 4 juta ya. Tapi kan terlepas dari sisi itu, artinya diam-diam saya kira
beliau sudah ini gitu loh, sudah mengingatkan mereka jangan mempermalukan saya loh. Saya kan jangan nanti disebut omon-omon aja gitu itu penting itu. di Magelang gitu loh. Iya, iya. Omon-omon juga dalam berbagai pidato saya gitu. Walaupun tidak harus di depan publik ya, Iya. cukup. Artinya apa yang dikatakan Habibur Rahman itu memang kegelisahan beliau juga gitu. Jadi beliau pasti inilah, artinya menurut hemat saya, jangankan apa ya, yang itu tadi kan orang yang pernah bukan hanya menyinggung dia gitu loh, yang ini kan keluarganya saja dia ini gitu, itu ya. Dia ajak bekerja sama gitu. Jadi bukan tidak mungkin memang ada orang yang ini sengaja memancing apa di air keruh supaya ada ini pada Pak Prabowo gitu loh. Jadi semacam apa ya, orang akhirnya ini benar-benar nggak ini Pak Prabowo ini sekadar omon-omon atau memang akan bertindak seperti yang dia katakan itu akan mengejar sampai ke Antartika gitu. Jadi artinya kalau Tom Lembong saja sekarang dijadikan tersangka, bukan tidak mungkin memang yang 4 yang lain sesudah beliau ini, mulai dari Pak Enggar sampai Pak Zulkifli Hasan akan dia kejar juga. Suparman segala macam. Oke Bang, sebagai closing statement Abang mau sampaikan apa terkait dengan tadi kata kuncinya supaya Prabowo tidak dianggap hanya omon-omon dalam pemberantasan korupsi, dalam segala macam tadi. Iya, saya tetap harus ingat ya, itu tetap harus maksudnya kita tidak kehilangan fokus loh. Maksud saya pertama-tama yang harus yang harus kita tunggu sekarang adalah pertemuan antara Pak Prabowo dengan ini, dengan para ulama, para tokoh, termasuk para cendekiawan, ulama, tokoh militer ya. Iya, tokoh militer. Termasuk Habib Rizik Sihab terutama ya. Iya. Jadi semua tokoh-tokoh yang memang penting bagi publik untuk melihat apakah Pak Prabowo hanya memilih-milih juga teman. Apakah 1.000 kawan itu yang disebut terlalu sedikit itu hanya kalangan tertentu yang dipilih saja atau betul-betul semua kalangan? Iya. Saya yakin semua kalangan. Bahkan beliau mungkin sedang berpikir untuk mengambil inisiatif lebih awal untuk mengadakan pertemuan silaturahmi. Tapi mungkin paling cepat setelah pulang dari luar negeri kali ya. Iya. Ya dalam waktu dekat memang akan susah ya. Karena minggu depan kan beliau sudah ini. Ya, 2 minggu loh itu. Iya, 2 minggu pula ya. Kita punya presiden namanya Gibran. Bagi beberapa orang memang beberapa kalangan ini mencemaskan juga. Gibran. Oke teman-teman sekalian, menarik sekali obrolan dengan Bang Henry Kostianto, doktor ya, sosiolog yang memang beliau masih tetap berpikir positif ya tentang Prabowo ditambah dengan harapan-harapan dalam 2 hal paling tidak tadi. Pertama, tidak omon-omon dalam pemberantasan korupsi, dan kedua, coba kita buktikan bahwa 1.000 teman yang terlalu sedikit itu adalah semua kalangan, bukan kalangan tertentu saja ya. Oke. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia Lebih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.